Ya. Nah, Nur, kan kamu udah baca nih buku. Apa sih perasaanmu pas baca buku ini? Serasa kayak tampar gitu. Saya Ali Berlanjung, Saya Nur Afifah. dan hari ini kita bakal berbincang nih seputar Kaum rebahan beri perubahan. karya buku si Fatur ya? Iya, Fatur. Oh. Presidennya UGM. Presiden UGM. Presiden hati juga nggak? Oh. Wah, mungkin ya. Untuk dia yang spesial saja ya. Oh, alah. Nah, ini kan buku nih, bukunya terbaru ya. Ya. Kalau kita lihat buku ini, terbit di tahun 2020, cetakan pertama. Terus tebal halamannya itu lebih kurang berapa halaman? 200 halaman. Nah, yang menarik dari buku ini apa, Nur? Buku yang menariknya adalah pembahasan pertama, yaitu kaum rebahan. Kamu rebahan. Iya. Maksudnya apa? Kalau rebahan itu kan orang-orang yang suka bermalas-malasan di atas kasur. Seperti perasaan yang galau gitu? Oh. Iya. Berat sekali pembahasannya. Berat ya? Itu next untuk besok. Next untuk besok. Iya. Enggak untuk halaman ini saja. Enggak lah. Jadi di sini kan kita lihat buku ini, ternyata pas dilihat di bagian belakangnya itu kata sambutannya ada dari Hanan Attaqi loh. Itu loh yang Buya Ustadz Kondang Muda itu yang dari Bandung itu ya. Yang menjadi panutan para remaja gitu. Itu seperti idola aku kata mereka. Terus juga ternyata buku ini juga dikasih semacam endorsement dari Najwa Shihab, presenter yang remaja sekali gitu. Betul ya? Iya. Nah, Nur, kan kamu udah baca nih buku. Apa sih perasaanmu pas baca buku ini? Serasa kayak tampar gitu. Kok gitu? Soalnya kan Nurul termasuk kaum rebahan lah gitu. Salah satunya gitu. Tapi kan aku nggak ada ngampar kamu, Nur. Maksudnya cerita dalam bukunya. Oh, isi dalam bukunya. Iya. Jadi isi dalam buku ini seperti menampar. Kok bisa? Kan dia nggak itu, si Fatur jauh di sana gitu kan. Dia sama apa namanya, something to someone. Kok kamu yang merasa ditampar dengan tulisan ini gitu? Merasa kena tamparnya itu ada di halamannya. Halaman berapa? Berapa ya? Nanti nih. Mana ini? Nih. Isinya? Waduh. Gitu ya? Oke, kalau gitu saya buka nih. Dia kan katanya bercerita tentang ini ya. Apa namanya kan kebanyakan dari mahasiswa itu, ini yang banyakannya kayak gini, kuliah gitu ya. Terus pulang dari kuliah, makan, tidur. Terus kalau tidur itu suka molor gitu. Entah kuliahnya nanti aja, bobo aja dulu, atau main game Mobile Legends gitu juga bisa kan. Kadang ada juga yang ya udah entar kuliah mas-masan dulu gitu. Karena kan bisa di waktu senggang kuliah itu kita bisa baca materi yang mau dipresentasikan nanti. Tapi karena kaum rebahan sekali, karena apa namanya, mager ya? Mager. Saya kebalik ya. Karena terlalu awet muda nih. Mager. Jadi udah rebahan, main handphone, tidur gitu. Berarti kebanyakan kayak gitu ya? Iya, mahasiswa sekarang kebanyakan kayak gitu. Padahal kita ini ngaku sendiri ya, mahasiswa sekarang gitu ya. Aduh. Tapi faktanya kayak gitu ya? Iya, faktanya gitu. Kebanyakan mahasiswa, kebanyakan pelajar gitu. Padahal kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa. Guys, penerus bangsa. Kau mager cita-cita sebagai penerus bangsa ya? Kita itu kan sebagai penerus bangsa, jadi terus daya pikir kita ya untuk memajukan bangsa gitu ya harusnya gimana, harus ada gitu ya. Tapi karena mager semuanya dilewati begitu saja. Iya, dibawa tidur. Terus malamnya begadang. Jadi istilahnya kalau mau jadi presiden ya tidur aja dulu tuh. Begitu? Pas jadi presiden tidur aja begitu? Karena orang-orang kan sekarang maksudnya cuman pikirannya rebahan.
Oh, jadi aku lagi baca-baca nih dari tadi kan. Salah satu yang menggelitik itu ya persoalan mager sih. Yang ini ada kaum rebahan. Mager banget buat ngapa-ngapain. Sobat bantal dan kasur. Bilangnya OTW padahal masih tiduran. Kan kayak gini nih. Kamu lagi di mana nih? Kita udah mau tampil nih diskusi. Bentar lagi ya, ini lagi mandi terus berangkat ke kampus, padahal ternyata lagi ini kan, lagi baru bangun tidur gitu kan. Cuma karena takut ketahuan terus suaranya semangat kan. Kayak gitu ya? Iya, kebanyakan kayak gitu sih. Jadi mungkin nggak? Termasuk bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu ya? Iya. Ketahuan ya. Aduh. Nah, memang sih terus ada pertanyaannya seperti ini di dalam buku ini sih. Salah nggak kalau kita termasuk dalam kaum rebahan? Pertanyaannya gini, tidak salah. Tidak salah. Kenapa menurut buku ini tidak salah? Karena rebahan itu kan kita perlu rebahan, perlu istirahat. Oh gitu, perlu malas-malasan gitu ya? Iya perlu, tapi sesuaikan dengan porsi yang ada. Jangan 1 kali 24 jam, dalam sehari kita hanya tiduran. Oh, gitu. Tidak ada aktivitas apapun. Tidur 4 jam, tiduran 3 jam nelfon kekasih, 2 jam galau-galau terus cinta, 2 jam lagi makan sambil main Mobile Legend, selebihnya tiduran gitu ya? Iya. Terus pas kuliah ngantuk di kelas gitu. Bisa jadi. Nah, jadi apa namanya, si Fatur ini kan sangat berharap ya. Kita memang sebagai katakanlah mahasiswa ya. Saya kan dulu kan juga mahasiswa, walaupun sekarang saya mahasiswa yang belum tamat-tamat juga kan. Nah, katanya ya gimana gitu, kita sebagai pemuda itu agent of change ya. Harusnya kayak gitu ya. Beri perubahan. Nah, buku ini bicara seperti apa tentang perubahan yang dimaksudnya itu? Di buku Kaum Rebahan Beri Perubahan. Seperti buku motivasi istilahnya gitu. Tuhan menciptakan manusia itu memiliki akal. Jadi di buku ini di halaman berpikir ya. Di halaman 11 lah. Aku lebih manusia berpikir ya? Iya, manusia Aku berpikir. lebih diutamakan daripada hawa nafsu karena akal lebih utamakan. Iya. Karena akal menjadikan kamu menjadi pemilik zaman. Gitu ya? Sedangkan hawa nafsu memperbudak untuk zaman. Jadi tidur-tiduran memang nyaman, malas-malasan memang nikmat, tapi semua ada porsinya. Karena hal yang berlebih itu tidak pernah akan ada yang baik. Oh gitu. Jadi sesuai, kita boleh bermalas-malasan, boleh tidur-tiduran, tapi sesuai dengan porsinya. Oh, sama kayak perasaan terlalu full gitu ya. Kalau udah berlimpah itu nggak enak ya. Nanti kalau dipatahin sakit. Oh gitu. Galau berhari-hari. Kalau berhari-hari. Kan nggak enak pasti. Nggak makan, nggak minum gitu ya. Iya. Yang penting pikiran, gitu. Begadang. Begadang dulu ya. Nah, kalau kita lihat dari bukunya, kamu suka nggak dengan cover buku ini? Suka. Simple. Kenapa? Simple. Oh, simple ya. Iya. Ini tentang ada matahari gitu ya. Iya. Matahari di tempat tidur. Betul nggak? Kalau saya sih lihatnya kayak gitu. Ada matahari tempat tidur, kamar rebahan. Kalau di dalamnya suka nggak dengan desainnya? Suka. Soalnya desainnya kayak gini kan. Misalnya kayak gini. Ada ilustrasi ya, ada ilustrasi manusia berpikir. Bab 1 ya. Terus ada juga tentang manusia perasa. Ada ilustrasi tempat bantal nih sebenarnya, bukan tempat tidur kayaknya. Bantal tapi matahari. Kayak maksudnya kayak gini kayak. Kita boleh jadi kaum rebahan, tapi otak kita harus menjadi pencerahan untuk kehidupan yang lebih baik. Gitu. Asik, betul sekali. Betul ya? Iya. Terus juga, iya hampir sama sih ilustrasinya. Iya semuanya. Terus buku ini di belakangnya juga ada sesuatu, tulis review kalian dari buku saya ini ya, ceritakan juga perjuangan perubahan kalian. Jadi ternyata memang kayak gini. Jadi saya ketemu nih dalam kehidupan nyata ada orang-orang yang barangkali dia tidak selesai kuliah, tapi dia memberikan perubahan untuk dunia, perubahan untuk seseorang juga bisa dikatakan seperti itu. Kan hati yang damai itu kayak gitu. Iya, saya pernah baca, dengar ya. Pernah dengar ya. Nah, iya. Jadi banyak sih fakta-fakta
di antara mahasiswa itu ada yang benar-benar, oh dia memberikan hidup, oh apa namanya, hidup kok terlalu tinggi bahasanya, apa namanya, dia memberikan sesuatu nilai lebih untuk kehidupan. Kan ceritanya yang menemukan seperti sosial media, Facebook, Iya, mereka kan dari Instagram. mahasiswa. Iya. Terus yang bikin dari semacam Microsoft sama Apple yang kita sebut double sedikit itu kan juga dari mahasiswa. Mahasiswa awalnya. Gitu ya. Jadi kayak gini, kayak bukunya tuh berharap kayak gitu. Ya silakan sih kalian rebahan, tapi otaknya tetap jalan. Iya. Sehingga memang lahir inovasi-inovasi baru untuk generasi bangsa. Ya. Rebahan itu kan nggak selalu main handphone. Rebahan itu kan bisa kita sambil membaca, sambil ngerjain sesuatu lah yang bermanfaat gitu. Ya, nah, betul juga sih. Nah, di buku ini terlalu banyak hal-hal menarik. Dengan kata lain, belajar adalah proses yang tidak mengenal akhir. Jadi apa nih rekomendasi kita untuk pembaca? Rekomendasi. Untuk guys kita ini? Ya. Gimana? Kenapa? Kamu bingung terhadap apa yang harus dilakukan? Aduh. Atau berpikir, saya sendiri nggak tahu nih udah melakukan perubahan atau belum nih? Ya. Atau saya lagi di sini nih sama buku, gitu ya? Kan dari awal udah bilang, kita kena tampar. Rasa kata tampar ya? Iya. Ya, saya kata tampar. Oh iya. Jadi buku ini sangat bagus lah untuk dimiliki oleh pembaca. Karena setahu saya si Faktor ini salah satu yang orasinya didengar. salah satu stasiun televisi di acara tertentu. Iya. Itu sangat bagus ininya. Apa namanya? Argumentasi beserta dengan vokal. Ini sangat bagus sekali. Orasinya juga diterima oleh kalangan mahasiswa. Bahasa yang lebih ringan ya. Bahasa lebih ringan dan buku ini juga seperti itu. Nah, untuk closing, wah, kamu mau ngomong apa sama pembaca kita? Saya menyampaikan sesuatu untuk kalangan remaja yang suka bermalas-malasan. Lebih baiknya kuranginlah malas-malasan, rebah-rebahan. Bolehlah kita rebahan, tapi ada porsinya gitu. Bawalah sesuatu yang bermanfaat bagi negara kita. Saya termasuk kaum rebahan. Satu kaum gitu ya? Ya, satu kaum. Jadi ya karena saya baca buku ini, jadi rasanya saya tertampar dengan isi dalam buku ini. Ya itulah pesan saya, kurang-kurangi dan cari kegiatan yang bermanfaat. Karena kita adalah generasi penerus bangsa. Oke. Jadi boleh tidur sepuasnya, tapi hati dan pikiran harus jalan untuk menciptakan sesuatu. Iya, betul. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.